Musim terus berubah, berganti dan berlalu. Tapi yang jelas hari ini terik begitu menyengat ketika aku berada di lokasi pengamatan. Seperti biasa yang aku lakukan di akhir pekan atau di hari-hari libur seperti biasanya. Meskipun di siang harinya begitu terik, tapi di pukul 4 sore sampai pukul 5 sore, awan hitam mulai di atas saya dan matahari terbenam tertutupi oleh awan hitam itu. Dan saya pun harus bergegas keluar dari pertambakan. Kalau tidak ingin saya terjebak oleh lumpur yang membuat kendaraan bermotor saya tidak bisa berlalu. Sudah 7 menit lebih saya mengamati burung cangak ini, sekaligus saya merekodnya. Tujuan saya untuk melong record dari aktivitas burung cangak ini adalah untuk bisa mendapatkan ketika dia mematuk ikan yang diincarnya di dalam kolam. Proses ini akan menunggu waktu cukup lama karena sifat dari burung cangak ini juga tidak begitu agresif dalam menangkap buruannya, meskipun dia terkadang bukan ikan saja yang dia makan, tapi burung ini juga termasuk yang tidak begitu agresif dan sangat sensitif meskipun mempunyai badan yang cukup besar. Dalam segi teknis, penggunaan kamera camcorder seperti ini sangat diuntungkan karena memang didesain khusus untuk mampu merekod cukup lama. Apalagi burung atau satwa yang kita tunggu tidak begitu agresif dan pada momen-momen tertentu mereka tiba-tiba melakukan aktivitas yang menurut kita sangat kita harapkan. Dengan kamera camcorder kita mampu melong record dan sambil menunggu mereka beraksi. Di sisi lain, saya mendapati burung layang-layang batu yang sedang asik nongkrong, berjemur, dan sesekali dia menyambar buruannya. Bisa capung atau serangga-serangga kecil yang berterbangan di sekitar rumput. Burung ini juga dianggap sebagai penolong petani. Tonggakan kayu kecil ini menjadi primadona buat burung-burung kecil seperti small blue kingfisher ini, atau tengkek kecil, atau raja udang biru kecil ini. Dia pun ikut nongkrong dan berjemur karena small blue kingfisher ini untuk mendapatkan makanannya dia harus terjun ke dalam air. Namun khususnya tongkrongan kayu di kolam ini memang lebih dikuasai oleh layang-layang batu ketimbang si biru kecil ini. Karena saya melihat si biru ini juga ternyata
mendapatkan pengusiran dari si layang-layang batu. Dengan kondisi air yang cukup tenang dan jernih, serta posisi matahari yang ideal untuk bisa melihat ikan, si biru cukup agresif dalam terjun untuk mengambil buruannya. Burung layang-layang batu ini berkali-kali hinggap, kemudian menyambar buruannya lagi dan hinggap lagi di satu tongkrongan ini. Itu saya amati dari sudah beberapa tahun yang lalu. Tempat ini sepertinya memang tempat favorit bagi mereka. Jarang sekali layang-layang batu ini hinggap di dahan yang terdapat daunnya. Mereka lebih suka dengan tonggakan kayu yang bebas seperti ini. Ini ketika momen sore harinya saya mendapatkan si layang-layang batu masih di tempat yang sama, dan memang keberadaan mereka cukup banyak di lokasi ini. Saya kemudian bergeser sambil berteduh di pohon yang menurut saya cukup unik, dan tidak salah kalau saya juga mengambil gambar saya sendiri, karena memang pohon ini cukup fotogenik, cukup bagus untuk dibuat foto atau dibuat pengambilan video. Sembari saya mengarahkan kamera saya ke dahan kering di pohon yang agak besaran di sisi selatan saya. Di sana saya melihat burung pecuk padi hitam yang lagi berjemur. Saya dalam posisi ini sekitar pukul 12 siang, di mana aktivitas burung pecuk padi hitam untuk jam-jam sekian biasanya mereka beristirahat. Karena cukup lama mereka berendam di dalam air, karena mereka termasuk jenis burung air atau burung yang beraktivitas di air, dan mereka juga pemakan ikan, juga biota-biota air. Tak lama kemudian datang 2 ekor burung pecuk padi hitam lainnya yang ikut berjemur di dahan kering itu. Nampaknya mereka berdua adalah pasangan yang kasmaran, dan sepertinya mereka mendapat pengusiran dari burung pecuk padi hitam yang sebelumnya lebih dahulu berada di situ. Dan sepertinya untuk bisa melihat drama romantis satwa liar seperti ini hanya bisa kita lihat di habitat asli mereka. Momen-momen tak terduga terkadang hadir begitu saja tanpa kita menyadarinya. Dan tentunya sebagai fotografer dan videografer haruslah bisa membaca akan peluang tersebut, akan momen-momen indah itu. Paling tidak kita tidak lalai ketika kita hunting, atau kita melamun, atau kita mengobrol dengan teman-teman kita. Terkadang momen itu lewat begitu saja tanpa kita menyadarinya. Siang itu, matahari kian gencar menyinari bumi, dan dahan kering itu masih tempat favorit untuk burung-burung. Kini berganti burung kekep babi, dan tampak sepasang sedang bertengger di sana.
dan di bawahnya tampak kiri-kiri laut dan small blue kingfisher. Dan di kolam di bawahnya pohon itu tampak burung mandar batu dan biawak yang lagi hunting sesuatu yang bisa ia makan. Burung gagak babi masih asik dengan pasangannya. Sepertinya mereka lagi kasmaran. Atau mereka sadar dengan kehadiran saya sehingga romantisme itu tidak dilanjutkan. Nah, saya cukup mengganggu rupanya. Dan tampak small blue kingfisher lagi terjun ke dalam air. Rupanya ia mendapatkan target apa yang ia tangkap. Meskipun keadaan sekitar para petani sedang membakar rerumputan untuk peremajaan rumput di area pertambangannya. Burung mandar batu serta biawak sepertinya mereka saling curiga, atau mereka sama sekali tidak mengusik satu di antaranya. Sedangkan biawak masih sibuk mencari sesuatu yang bisa ia makan. Meskipun samar-samar burung kala diulam lagi giat mematuk pohon. Suaranya cukup terdengar nyaring. Entah apa yang ia cari. Mungkin ulat di dahan kering itu, atau dia sedang membuatkan pasangannya sarang. Karena burung kala diulam ini juga termasuk burung jenis pelatu. Mereka bersarang di dalam pohon dengan cara melubangi di dahan pohon. Dan sementara biawak masih asik memonitoring apa-apa yang bisa jadi santapannya hari itu, dia tampaknya tidak sadar kehadiran saya yang sudah bergeser di tepi kolam, sangat dekat sekali dengan dia. Mungkin kamuflase saya cukup berhasil, karena saya berada di semak-semak. Menyadari momen biawak yang kian mendekat kejangkauan lensa saya sama sekali tidak bergerak, mengharapkan bisa mendapatkan gambar yang lebih tajam serta close. Biawak sepertinya memonitoring kanan kiri apa saja yang bisa ia makan. Dan ketika dia mulai mendekat lagi ke saya, lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi,
Saya lebih banyak berdiam diri dan tidak bergerak. Ketika saya menyadari biawak ini lebih mendekat lagi ke saya lebih banyak diam dan pelan-pelan menggeser posisi kamera melalui tripod saya, supaya dia tidak kaget dengan kehadiran saya yang sangat dekat dengan dia. Kali ini saya cukup mendapatkan gambar yang cukup dekat dengan biawak. Dan ketika kaki saya bergeser, membunyikan dahan-dahan di sebelah kanan kiri kaki saya, dia mulai menyelam kembali.